dapat penampakan. Nah, nih. Intinya gini, supaya semua di dalam kehidupan dunia perbambuan ini supaya tidak menjadikan suatu gagal paham. Kolektor yang mencari kayak gitu itu tanggapan Bang Waro gimana? Nah, kalau itu memang sudah gila bambu petuk itu tanggapan saya. Petuk satrio, bambu petuk langkah, petuk pekik, petuk badar, petuk senopati, petuk wali songo, sampai petuk tali songo. Halo guys. Ya guys. Jadi di video kali ini anak kecil mau bahas soal bambu ya. Mungkin buat teman-teman pecinta hal spiritual atau supernatural nggak asing lagi dengan yang namanya bambu, entah itu bambu petuk atau apapun itu macamnya dan namanya. Dan di sini sekarang Nona kecil lagi ada di gudang bambu. Ini ya museum ya, bukan museum. gudang. Museum ini di Ponorogo di tempatnya Mbah Warno. Jadi di sebelah aku ini udah Mbah Warno ya, si punya tempat di sini. Ceritanya mau podcast. Jadi Mbah, gimana Mbah, kita wawancara sebentar ya Mbah ya. Oke, siap. Ini kan aku awam di dunia bambu perbambuan. Jadi bisa nggak Mbah Warno ini coba menjelasin sedikit gitu soal bambu? Kan maksudnya konon katanya di luar sana itu kalau misalnya kita punya bambu petuk itu harganya bisa miliaran, bisa mendatangkan uang, apalah segala macam, harganya melambung tinggi, banyak kolektor yang mencari kayak gitu. Itu tanggapan Bang Waro gimana? Nah, kalau itu memang sudah gila bambu petuk itu tanggapan saya. Kok bisa gila? Ya bisa. Gini, kalau bahas masalah urusan bambu petuk, ya apa toh hakikat dari bambu petuk itu nanti tunggu aja di channel saya Bambu Wengker ya. Jangan lupa di subscribe. Di situ pokoknya komplit mulai dari bambu petuk, beberapa bambu petuk, mulai petuk gunung, petuk satrio, bambu petuk langkah, petuk pekik, petuk badar, petuk senopati, petuk wali songo, sampai petuk tali songo itu sudah saya jabarkan semua di channel saya di Bambu Wengker ya. Jadi intinya gini, supaya semua di dalam kehidupan dunia perbambuan ini supaya tidak menjadikan suatu gagal paham, intinya gitu, supaya kita itu bisa menjadi yang lebih positif dan lebih positif, meluruskan dari dunia bambu ini, menyikapi tentang bambu petuk. Karena banyak teman-teman, saudara-saudara kita di luar itu banyak yang gagal paham tentang apa arti dari sebuah bambu petuk. Kebanyakan yang dicari kan wujudnya. Nah, sedangkan wujud itu ternyata kan tidak ada. Nah, gitu loh. Jadi gambarnya banyak, bahkan sampai ribuan gambar. Nah, itu. Daripada kita meribut-ribut mencari bambu petuk, nah, bambu ini pun sudah banyak sekali makna yang terkandung di dalam bambu-bambu tersebut. Nah, itu nanti pokoknya kalau urusan bambu petuk wallah alam, nanti teman-teman suruh nyimak aja di channel Bambu Wengker. Insya Allah 2 hari insya Allah nanti akan tayang. Jadi bisa diselesain sedikit nggak bocoran Mbah? Bocoran. Jadi bambu itu gimana gitu. sih sebenarnya? Gini, bocorannya bambu petuk itu aja ya. Ya. Bambu petuk tali sukmo, itu aja ya. Iya. Lek basa Jawa petuk itu berarti apa? Ketemu petuk. Selain, ya banyak. Bahasa Jawa. Selain, jadi bambu petuk itu kan berarti kan
lek wis pethuk itu bahasa apa? Misalkan kayak di pethuk itu lek bahasa Jawa ya apa? Tempuk. Dibungkus utawa Mono. dipethuk. Sama lek methuk, sama tahu tuh bahasa pethuk, dipethuk. Lek digembol itu, Digadukno, digabung. lek digembol itu gini. Ya. Ini digembol ini namanya. Ya, Kalau dipethuk berarti ditaruh di tempat yang sama. kain Atau terus dibungkus. Nah, kalau sudah pethuk terus ditali sukmo, tali rogo, pethuk tali rogo. Kalau diikat berarti jalurnya kemana? Pengasihan. Ya aku mati. Berapa? Aku nggak ngerti. Lu dibungkus mayat kayak diparani mati. Oh, ya, ya, jadi gitu guys. Kan aku nggak ngerti soal bambu sama sekali. Gitu. Makanya yang terakhir itu bambu pethuk tali rogo. Itu yang terakhir. Jadi istilahnya itu. Jadi orang itu mencari bambu pethuk itu ya enggak ada. Pethuknya itu ya kalau sudah di itu tadi. Meninggal. Nah, saya takut kalau membahas itu, soalnya nanti daripada karena ini tadi diminta bocoran, ya wis tak bocornya titik. Lebih jelasnya nanti detailnya kajiannya di Bambu Wengker, mungkin 2 hari lagi akan tayang. Udah siap nanti publik 2 hari lagi. Terus untuk jenis bambu, Mbak, selain bambu petuk itu bambu apa aja? Banyak sekali ini, ribuan bambu. Jelas. Bambu. Sedikit lah. Wes nanggung ya sisan. Titik-titik Gus. Kalau engko teko omah Tak mulih. waduh jaduk tanya banyak ya. Bambu buluh perindu ada. Bambu carang 1000 ada. Bambu pati lele ada. Selendang mukti sambung rasa ada. Bambu rogo sukmo ada, rogo mongso ada, rajut sukmo ada, bambu rajut ada, bambu petuk jalu ada, petuk jalu tumpang rogo ada, petuk sumber ada, combong ada, sabdo ada, pemengkang jagat ada, sekelompokan ini kok. Dampit ada, songgo buwono ada, dah banyak sekali intinya itu. Nah, jadi gini Mbak, aku juga mau tanya ini kan buat teman-teman yang mungkin belum paham soal pertanyaanku, nanti bisa lihat di videonya Mas Budi ya, di Budi Alternatif. Tadi sempat bahas soal zohir juga ya, yang sama yang astralnya juga. Nah, untuk pengertian dari Mbah Warno sendiri, masing-masing bambu itu kan banyak banget jenisnya, banyak banget bentuknya. Nah, untuk bentuknya sendiri itu kan juga secara zohir kita kan bisa melihat bentuknya ini seperti ini. Nah, untuk secara astralnya sendiri itu juga merupakan simbol dari astralnya atau memang bagaimana? Ada. Jadi gini, pengkaji bambu itu setidaknya harus bisa menguasai. Kalau hanya mengkaji tok tapi tidak menguasai dari segi unsur khodamnya, energinya, itu berarti kurang. Jadi istilahnya itu ibarat ilmu itu harus sepaket. Mulai dari alamnya, terus dari fisik bentuknya, dari guratan bambunya, juga dari astralnya, itu harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai, otomatis itu akan menjadikan kebingungan. Jujur saja saya sendiri misalkan mengkaji ini, kalau saya tidak bisa menguasai, istilahnya tidak bisa menguasai atau mengendalikan diri dari segala sesuatu, tentulah di situ tidak akan muncul kajian bambu. Nah, gitu. Karena apa? Bambu ini kan istilahnya itu kan waktu pemotongan berarti kan masih dalam keadaan hidup. Berarti dia punya ruh. Nah, bambu ini termasuk sebelum saya potong berarti dia masih ada ruhnya. Nah, kan itu berarti ruh nabati. Itu kan. Nah, setelah dipotong di situ menjadi tempat astral. Berarti memang rumah. Ibarat orang itu punya rumah, berarti di situ ada penghuninya. Nah, penghuninya itu harus kita pahami. Nah, itu masalah urusan astralnya. Terus secara kajian itu lewat makna apa yang terkandung di dalam sebuah nama arti bambu, sebuah nama bambu, guratan bambu, juga dari ciri-ciri bambu itu harus bisa dikuasai. Kalau tidak bisa dikuasai, nama-nama dari bambu tersebut itu tidak akan muncul istilahnya itu
kajian. Ibaratnya bambu itu adalah sebagai simbol benda langsung dari Allah yang diciptakan, benda yang masih yang tersurat tapi belum tersirat. Akhirnya kita bisa tersirat karena dengan kerohanian kita memadukan rasa kita pada sebuah bambu, akhirnya disitulah muncul filosofi. Nah kan gitu. Nah, filosofi tersebut itu sebenarnya itu semua bersumber pada diri kita, dan itu juga menggambarkan pada diri kita apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, itu bagian dari filosofi bambu, dan semua bambu yang ada di sini itu semua memiliki filosofi dan nama tersendiri-sendiri. Nah, makanya di dalam kajian bambu atau kita mencari bambu, misalkan sampean cari bambu, dapat bambu ini, itu sebenarnya gambaran pada diri kita, bukan pada gambaran orang lain. Misalkan Mbak Rini nebang bambu, misalkan bambu Songgobuwono, terus saya dapat bambu tumpang sari misalkan. Saya mengkaji bambu punyanya Mbak Rini Songgobuwono itu nggak berhak. Yang berhak itu cuma bambu saya tumpang sari. Berarti bambu tumpang sari ini menggambarkan pada diri saya sebagai simbol, dalam arti untuk mengkaji apa yang menjadi bagian kekurangan pada diri saya. Sebaliknya bambu Songgobuwono itu juga menjadi bagian dari kajian Mbak Rini supaya tahu di dalam kehidupannya. Nah itu maksudnya gitu. Jadi orang lain nggak berkuasa, tapi di sini membantu. Makanya di sini setiap ada saudara ke sini, saya suruh milih salah satu. Daripada mencari nggak dapat, saya suruh pilih satu, sambungkan rasa, ambil salah satu bambu. Apakah cocok dengan filosofi bambu tersebut? Jadi ini masuknya ilmu rasa ya guys ya. Iya, ilmu rasa. Iya Bang, soal penemuan atau pengambilan bambu sendiri itu kan konon katanya itu kan dapat wangsit lah atau ditirakati dulu lah gitu. Menurut Mbak Warno sendiri gimana? Itu Gini, benar atau? loh sebenarnya semua itu sama. Kalau masalah urusan wangsit itu, lah ini kadang-kadang salah persepsi. Sebenarnya wangsit itu apa toh? Nah kan gitu. Wangsit itu apa? Wangsit itu kebanyakan orang kan ada yang lewat mimpi kan gitu. Tapi hakikat dari wangsit itu sebenarnya lewat situ ya bisa, lewat secara langsung pun bisa, tergantung lewat rasa kita, gitu loh. Nah, kalau biasanya orang awam itu biasanya lewat wangsit, mimpi, saya di mimpi ini, saya suka ambil ke sana, baru dilaksanakan. Tapi kalau orang sudah memakai ilmu rasa, itu nggak pakai wangsitnya itu yaitu kontak rasa seketika itu. Nah gitu maksudnya, paham loh? Nah gitu loh, seperti Mbak Rini sendiri ngocok, taruh, jebret. Wangsitnya apa tadi malam dapat wangsit? Kan enggak toh. Dapat wangsitnya ketika waktu kita konsentrasi dalam hati, jebret lah, ya itulah namanya wangsit. Wes tak jelas nih pisan. Tahu toh? Inilah perbedaan yang menjadikan cenderungnya orang itu mana yang tidak membedakan mana dalam segala sesuatu itu. Tapi kalau ini saya beri contoh seperti ini kan langsung dipahami. Nah gitu. Jadi untuk mencari bambu itu berbagai macam cara. Pertama lewat niat. Niat itu berarti kan sudah niat. Rasa berarti sudah punya rasa ingin mendapatkan bambu yang dicari. Nah gitu loh. Jadi ya harus tetap lewat ilmu rasa mencari apapun, bukan cuma bambu. Mbak Rini sendiri besok mau cari duit ya lewat rasa. Nah gitu loh. Tadi mau kesini ya lewat rasa. Oh saya mau ke rumahnya Mbak Warno sama Mas Budi sama Mbak iya toh. Nah maksudnya gini lah, di sini sudah ketemu rasanya sudah ketemu saya. Nah gitu loh, sudah tahu bambu ini sekian banyaknya. Nah gitu loh, kan enak toh. Berarti wangsit itu berada pada diri kita setiap waktu kita akan membutuhkan dalam suatu pemahaman. Itu namanya wangsit yang langsung lewat rasa. Nah, Berarti itu bisa dibilang intuisi ya. nah ya itu yang bahasa kerennya, bahasa anak-anak zaman now. Lah aku nggak ngerti bahasa ngono itu. Ngerti ku no brok.
Terus menurut pendapatnya Mbak Warna sendiri untuk yang di luaran sana itu yang katanya harganya kalau bambunya sampai berjuta-juta, ratusan juta gitu, itu gimana Mbak? Menurut Mbak? Kalau untuk bambu yang fantastis, misalkan selain bambu petok loh ya, itu wajar-wajar saja. Karena setiap orang pemaharan itu kan pasti kan di situ ada letak titik kesenangan, dalam kepuasan dalam jiwa, dalam hatinya ingin memiliki. Itu sudah wajar. Kalau ada jutaan sampai ratusan juta itu saya anggap sudah wajar. Tapi kalau urusan yang miliaran kan ada tuh katanya. Sekarang saya gini, Mbak Riri tak beli, mau tak? Nah, kok dibeli? Misalnya gitu, misalkan bukan orangnya yang dibeli, tapi nyawanya dibeli. Apakah udah boleh? Nggak boleh toh. Itulah mahalnya. Sebenarnya gitu. Bukan usah nyawa. Tangan aja satu ini loh, tak tuku sak M, nggak boleh. Nggak boleh toh. Itulah hakikat dari bambu bedok. Mahalnya itu seperti itu. Seperti contoh tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Itu loh. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan tuah dari batu sendiri. Batu. Bambu. Ya ada. Nah, Ya memang ada. Semua itu ada. Cuma segala sesuatu yang sulit dicari, nah, itu yang menjadikan mahal. Karena apa? Yang dicari itu karena tidak ketemu. Andaikan ketemu itu pun tidak mungkin dijual. Nah gitu loh. Misalkan sampean dapat bambu bedok, kira-kira sampean simpen diri apa sampean jual? Jujur ya. tergantung bambunya. Kalau bagus ya enggak. Kalau misalnya enggak sak ya udah ambil aja. Berarti kan bohong. Namanya bambu bedok itu sudah bagus. Misalkan secara wujud, misalkan misalkan kita sudah tahu bahwa barang siapa yang memiliki bambu pedok secara wujud itu bisa menjadikan suatu sarana pegangan, bisa mewujudkan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan. Ya kan gitu. Nah, kalau sudah tahu gitu, apakah mau dijual? Kan nggak mungkin, mempegang itu sudah enak kok, kenapa dijual? Gitu loh. Nah. Jadi dari percakapan ini tuh aku nangkepnya hampir sama ya, filosofi bambu dengan tarot itu sendiri, karena memang mainnya itu main rasa. Kalau di bambu itu kan Mbah Warna itu mengartikan filosofi bambu dengan energi dari seseorang atau si pemilih dari bambu tersebut itu menggambarkan karakteristik atau menggambarkan sifat-sifat atau apa yang ada di dalam hatinya melalui wujud dari bentuk-bentuk sebuah bambu. Dan untuk tarot sendiri itu juga hampir sama, cuman kalau di tarot itu kan milih tapi nggak lihat gambar. Ketika dibuka gambarnya itu memang biasanya simbolnya akan mewakili apa yang dirasakan sama si pemilih, karena memang secara apa ya, tarot sendiri itu kan mainnya alam bawah sadar. Mungkin kalau diambil benang merahnya kan sama-sama alam bawah sadar kan. Bang Warno kan nyuruh milih, ini kira-kira rasanya nih yang mana nih, terus rasanya yang di hati itu seretnya di mana sih, oh yang ini. Jadi nah yang dipilih itu kan yang mewakilkan sebenarnya gitu, simbol dari kita sendiri itu ya Mbak ya. Insya Allah gitu. Ya cuma kalau tarot kan memang sangat terbatas. Ya. Kalau bambu tidak terbatas, bedanya gitu. Jadi kalau tarot itu bersumber pada salah beberapa titik di dalam kehidupan manusia, tapi kalau bambu ini termasuk masuk ke dalam urusan kedalaman lagi. Itu jadi istilahnya itu kalau tarot itu masuk ke dalam kulit, tapi kalau bambu itu masuk ke dalam jiwa. Cuma bedanya cuma gitu. Soalnya gini, bambu ini kan ada beberapa karakter ya, jadi tergantung dengan yang memahami. Ada yang memahami kulitnya, ada yang memahami isinya, ada yang memahami ada yang memahami kulitnya, ada yang memahami dagingnya, ada yang memahami isinya, ada yang memahami sedalamnya isi. Nah inilah bambu.
Jadi dari dalam sampai keluar gitu. Tapi kalau masalah urusan rasa ya sama, tarot pun lewat rasa, soalnya memang itu juga apa itu termasuk bagian dari kekuatan rasa kita untuk mengartikan apa takwil atau makna dari tarot yang dipilih tersebut gitu. Cuma kan enaknya kalau tarot kan sudah ada gambaran, oh ini misalkan raja, tinggal kita aja melihat dari karakter tersebut, enaknya kan gitu. Kalau bambu ini nggak bisa tapi sama lah, saya anggap sama gitu aja, intinya sama-sama lewat rasa gitu. Terus pokoknya oke lah. Ya buat teman-teman yang nggak mudeng atau nggak ngerti dengan percakapan kita, bisa lihat dulu videonya di Budi Alternatif ya, soalnya apa namanya, kita tadi sempat mengolah kajian antara bambu, filosofi bambu dengan filosofi tarot itu bagaimana gitu ya. Karena memang di sini aku cuma mau tanya-tanya soal bambu sama Mbak Warno, karena memang aku sendiri juga ngerti soal bambu, karena aku juga nggak begitu suka sama kebendaan gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu contoh-contoh bambunya, nanti kita muter-muter ya. Film lagi sana. Betul tilam ketik ini. Betul tilam ketik. Rong dino ra turun enggak? Dugi mriki jam setunggal dugi Ponorogo ten alun-alun di tengah. Wah, banyak orbsnya guys di sini guys. Jadi memang orbs sendiri itu aku udah jelasin. Ntar ya, kita bisa lihat dapat penampakan. Nah, nih. Buat teman-teman ya yang nggak ngerti orbs. Nih, ini memang salah satu manifestasi dari energi yang ada di bambu atau yang ada di gudang, yang memang menampakkan diri seperti butiran-butiran embun yang bergerak. Cuman ini ada yang warna kuning. Berarti masa mau nangis kan? Terus tahu mlebu Mas. Masa wis? Iya nih. Ada yang warna kuning guys. Biasanya aku dapatnya warna putih guys. Ya guys. Jadi ini koleksinya ya. Awas jangan nyantol guys. Guys. Ini Kak ngerti guys, namanya apa guys? Ya, Pokoknya tak syuting gitu guys. Tenang guys, pokoknya tuh no guys, bebas guys. Sebenarnya dari siapa nyantol guys. Buat teman-teman yang di rumah yang ngerti ini jenisnya apa, boleh komen ya guys ya. Sini guys, ini sampai bawah-bawah sini loh guys. Mari kita tahu dulu aura aku. Ada baru. Aura-auran. Aura aku ini piye? Nah kan banyak orbsnya di sini ya. No. Kak kalau wujud nambah. Ayo bisa yang ini wujudnya ngegel-ngegel ini mau delok ini. Kalau sih mau wujud ah. Oh, bisa seliweran tok yo kok apa lujane. Pateni guys, lampune guys. Ora ketok, guys. Malam berapa guys? Keplayu. Awas guys, lagi sore no kotak guys. Jadi memang harusnya ngumpulnya di pojokan, pojok. Nanti tak slow motion biar teman-teman tahu dari rumah. Nah ini harusnya. Enggak serius. Memang sing paling banyak yang di situ sama yang di situ harusnya. Yang di tengah. Ada bulunya guys itu.
Barusan muncul itu di bawah itu. Memang di sini di lokasi tengah sama lokasi pojok situ. Kayak situ kamu. Slow motion ngono lho, guys. Nah kan harusnya banyak. Jadi memang nggak perlu ke tempat angker ya. Iya. Di sini aja udah cukup ya. Nah, banyak banget guys. Nanti tak slow motion guys. Cek kalian tahu semuanya. Aja lali. Bongkar subscribe guys. Oh iya, jangan lupa guys di subscribe guys. Bambu Wengker, BAMBU spasi Wengker, WENGKER, Wengker. Ya guys, jadi ini tadi sing tak pilih guys. Namanya Raja Naga, mbuh aku dihapusi mbok kaya karo guys. Pokoke tak yoni. Masalah bocoran guys, masalah guys. Nih guys, sing misalnya para geyser yang mau datang ke tempatnya Mbah Warno, tak kasih alamatnya guys. Ini apa Mbah? Padepokan toh? Pesanggerahan cinta. Pesanggerahan Pusaka Alam Bambu Unik Bertuah. Wacanan dhewe guys. Tak syuting nih bocor diri. Ini banyak banget orbsnya yang bertebaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.